kalau kita ya untuk menuju penyusunan buku ajar yang benar-benar bagus gitu ya. Jangan sampai ada copy paste yang tidak perlu gitu. Ini yang mungkin perlu diperhatikan itu ya, supaya nanti dalam perkembangannya jauh lebih smooth ya, jauh lebih tidak ada kendala yang berarti lah maksud saya gitu. Nah, kita akan coba ini sedikit tadi ya evaluasi tentang apa mid semester. Terus kedepannya kita itu mau apa? Gitu. Sebelum mid semester yang saya tangkap kemarin, kamu kan sudah ini kelompok ya, sudah ada kelompok-kelompok itu ya kemarin ya. Terus beberapa kelompok terkait dengan proses penyusunan buku ajar juga sudah memulai, saya lihat kemarin. Bahkan sudah ada yang melangkah cukup jauh. Masing-masing pribadi ya, masing-masing anggota sudah mulai menulis. Gitu. Nah, perkuliahan ke depan nanti tiap kelompok. Kalau kemarin kan masih individual ya. Nah, besok itu sudah tiap kelompok kita kan kemarin sudah menyampaikan perkuliahan kita itu by project ya. Jadi apa yang kamu lakukan terus itu yang dilaporkan itu ya. Kemudian secara bersama-sama kita melakukan evaluasi ya. Apakah sudah cukup bagus itu ya proses proses penyusunan maupun nanti proses telaah buku ajar. Saya sih ada harapan ya dari hampir 300 anak ini yang ikut perkuliahan saya ini, itu ada yang netes ya, satu lah minimal atau mungkin kalau dua ya menurut saya itu luar biasa ya. Jadi Fakultas Agama Islam ya baik prodi S1, S2, S3 itu ya bekerja sama dengan LPPIK itu ya Desember ini sebenarnya sudah mulai pendaftaran itu ya, tapi nanti acaranya nanti bulan Januari. Saya tidak tahu apakah kamu sudah dapat informasi atau belum ya. Tapi ingin saya jelaskan sedikit tentang ICIM ya, International Conference on Islam and Muhammadiyah Movement ya. Jadi acara ini sifatnya skalanya internasional. Pembicaranya dari 3 benua. Ada dari Jepang, ada dari Australia. Yang sudah positif sih 2 ya. Yang satunya siapa itu? Dari Mesir itu Prof. Sopa itu. Nah, nanti ini yang menarik sebetulnya. Kamu bisa melakukan, tapi saya tidak tahu ya kalau kamu belum ada di KRS belum ada skripsi memungkinkan apa enggak itu saya masih agak ya. Tapi yang kamu yang sudah skripsi, kamu kok buku ajarnya bagus, layak untuk terbit. Kelayakan menurut saya itu. Karena saya yang mengampu. Nanti kalau kamu mata kuliah lain ya kamu kelayakan menurut pengampu mata kuliah tersebut itu. Nah, itu kalau kamu layak dan bisa submit namanya ya, mengirim ya. Itu kamu nggak usah ujian skripsi, kamu sudah otomatis dapat nilai A. Nah, ini kan menarik menurut saya itu. Skripsi itu kan ya wira-wiri ya, kamu nyari data ya, harus pontang-panting ke sana kemari, dianalisis itu ya. Nah, ini kamu cukup mampu submit ya, karena dianggap layak. Itu begitu kamu submit itu kamu nggak usah ujian itu ya. Kamu nggak usah ujian skripsi dan otomatis nilai kamu A. Gitu. Ini kan proses akselerasi luar biasa itu ya, proses percepatan luar biasa itu.
Nah, kalau ada di antara kamu yang concern terkait dengan buku ajar ini, bisa kamu lakukan. Gitu. Ya, kalau kamu mau kepengen kayak gitu ya harus intensif ya dengan pembimbing kamu itu. Nah, informasi ini bukan hanya terkait dengan mata kuliah yang saya ampu ini, atau bukan hanya mahasiswa yang kebetulan bimbingan kepada saya, tetapi seluruh mahasiswa UMS termasuk mahasiswa PAI bisa melakukan hal itu. Jadi kalau kamu misalnya saja pembimbingnya Pak siapa, misalnya saja Pak Istanto, ini misalnya saja mungkin ini contoh ya, itu juga bisa. Pak, saya kok minat untuk ikut ICIM. Nah, nanti akan dibimbing oleh pembimbing. Oke, kalau kamu minat, caranya begini, nulisnya begini. Itu secara umum gitu ya. Jadi mudah-mudahan ada yang berminat. Kamu nanti semester 7 bisa selesai gitu ya. Tidak usah menunggu semester 8, apalagi nanti semester 10 ya. Oke, untuk informasi ini ada sesuatu yang mau disampaikan, monggo. Sebelum saya melangkah ke berikutnya. Silakan. Silakan. Siapa yang mau mungkin menyampaikan? Ada yang sudah punya pikiran mau ikut gitu? Siapa? Ayo sharing-sharing lah, monggo lah. Mana? Apa ditinggal tidur semua atau ini Pak Ali ini? Habis join terus ditinggal tidur, jangan-jangan ya. Karena masih gerimis. Masih gerimis enggak tempat kamu? Tempat saya sudah ini. Sudah terang, Pak. Hah? Sudah terang, Pak. Tempat saya sudah reda ini. Ya. Ya, sudah reda. Semalam jam berapa itu hujan cukup deras ya. Sampai kolam saya ini yang depan rumah agak penuh. Agak penuh. Silakan, siapa yang mau menyampaikan? Pak, saya mau bertanya, Pak. Silakan Mbak Wildan apa Mbak Yunita ini? Iya, itu Pak, kan kelompok saya Pak, kelompok kami itu ngambil telaah buku ajar. Nah, itu minimal jurnalnya berapa ya Pak ya? Telaah buku ajar, iya kan, telaah buku ajar nanti mungkin bisa mengkritisi 1 atau 2 buku ajar gitu ya Pak ya. Nah, tapi dengan jurnal juga seperti itu, kira-kira minimal berapa jurnal Pak? Saya masih saya masih pikirannya masih agak blank ini. Kelompok kamu akan melakukan telaah buku ajar gitu ya? Iya Pak. Telaah buku ajar kan artinya kan menelaah buku ajar yang ada gitu ya? Iya. Oke. Yang penting kamu yang menjadi sumber primer ya. Sumber primer ya gampangannya sumber pokok lah. Sumber primer atau sumber pokok itu 1 buku ajar Mbak. Oh 1, ya baik. 1 buku ajar kamu tentukan. Tapi kalau kamu mau melakukan perbandingan monggo. Ya sekedar untuk perbandingan. Tapi kalau menurut saya 1 aja Mbak. Biar kalau bahasa saya itu biar tuntas lah ya, 1 gitu ya. Itu 1 dulu. Itu yang disebut dengan nanti objek riset kamu. Nanti ditelaah kata per kata, isinya apa, struktur bukunya seperti apa, misalnya sistem evaluasinya seperti apa, misalnya saja ini ya. Jadi itu 1 buku ini kamu robek-robek ya, kamu buka buku gitu ya. Dionceki lah nek cara pelem itu ya, ini lagi musim pelem itu ya dionceki tenanan itu ya. Sampai kelihatan mana kulitnya dipisah,
mana isinya yang layak dimakan, lalu bijinya kan nggak dimakan ya disingkirkan. Itu namanya ngoncei ya. Ngoncei itu kalau dalam bahasa akademik disebut dengan analisis. Ngoncei itu ya. Mau pelem mungkin dipilah sih, kulite, isine atau dagingnya, terus apa itu dipilah dulu lah. Itu pekerjaan memilah itu, Mbak, itu namanya menganalisis. Kalau dalam bahasa akademik lah ya, bahasa sehari-hari yang ngoncei ngono wae, gampangane ngono wae. Enteng-entengan saja gitu ya. Nah, jadi nanti langkahnya itu menganalisis. Nah, yang kedua setelah dianalisis, kamu kan menganalisis kan tadi masih ya kalau misalnya kita tubuh manusia menganalisis kan berarti kan kepalanya ada tubuhnya, ada tangannya, ada kakinya misalnya itu dioncei siji-siji, dipreteli lah kalau bahasa dipreteli gitu. Itu namanya melakukan analisis. Oh ini gini itu. Tapi tidak kemudian kamu preteli ditenggel gitu ya, bukan itu ya. Tapi ini kan pekerjaan mental ya, artinya berpikir itu ya. Nah, setelah dianalisis, kamu melakukan sintesis. Ya, loh, piye to Pak? Wong bar analisis dipreteli kok malah disintesiskan. Disintesiskan itu artinya apa? Di benak-benak keneh, disatukan lagi. Nah, itulah ketika kamu menganalisis itu namanya berpikir deduktif. Jadi dari yang umum kamu preteli siji-siji gitu jenenge berpikir deduktif. Nah, tapi ketika sudah kamu preteli, oh kepalanya begini, tubuhnya begini, tangannya gini, kakinya begini. Nah, kamu akan melakukan analisis. Nah, kira-kira antara kepala, tubuh, kaki itu ada kongruensinya enggak misalnya. Ada keharmonisan apa enggak misalnya. Gitu. Jadi kalau misalnya gini, misalnya kita bicara misalnya yang agak subjektif misalnya ya, kecantikan atau mungkin ketampanan itu kan bukan sekedar misalnya mukanya bagaimana misalnya ya, terus tubuhnya bagaimana misalnya, kan bukan sekedar itu ya, tapi kan keharmonisan ya setiap titik itu ya dalam tubuh. Kalau misalnya kita bicara tentang yang holistik itu ya berarti termasuk sikap, cara berpikir misalnya ya. Nah, kesesuaian masing-masing itu sehingga membentuk sebuah harmoni itu yang dimaksud dengan kecantikan atau ketampanan. Meskipun itu ya masih cukup subjektif gitu. Nah, itu maksud saya gitu. Jadi dan terkadang kan kita juga memiliki sudut pandang yang berbeda juga ya terkait dengan aspek-aspek yang sifatnya subjektif tadi. Nah, saya hanya ingin mengatakan tadi ya contoh-contoh yang mungkin agak dekat dengan dunia kamu lah ya, kan kamu lagi proses ini ya. Nah, itu tidak banyak loh yang hidungnya mancung misalnya, tapi tidak terlalu ini. Maaf ya, misalnya tidak terlalu cantik atau tidak terlalu karena keharmonisan dalam strukturnya itu kurang menarik misalnya saja ini contoh saja gitu ya. Nah, itu. Jadi nanti kamu itu berpikir secara reflektif gitu. Berpikir deduktif dan berpikir induktif dalam satu tarikan nafas itu. Nah, itu kalau kita melakukan analisis. Nah, cara berpikir kayak gini itu sangat penting nanti ketika kamu menghadapi masalah kehidupan real ya. Ketika kamu nanti menulis skripsi, mau menyusun buku ajar itu. Tanpa memiliki kemampuan seperti itu, nanti kamu hanya mengcopy paste saja karya-karya yang sudah ada biar mengurangi ya. Saya kan ya tahu sedikit biar mengurangi
Turnitin misalnya dibuat parafrase, nanti kan ada caranya kayak gitu itu ya. Itu kan bisa diakali yang namanya Turnitin itu kan gitu. Tapi bahwa sebuah karya itu harus sebuah ini ya yang sifatnya apa namanya otentik ya, itu harus dilakukan dengan langkah-langkah seperti itu gitu. Sehingga menemukan satu titik atau sudut pandang baru gitu. Itu ya Mbak Yunita. Menyusun buku ajar juga begitu. Baik, Pak. Saya sarankan kalau menyusun buku ajar nanti yang menyusun ya, ini kan yang Mbak Yunita memilih ini telaah ya. Minimal itu kamu punya referensi 20 buku. Minimal menurut saya. Kalau kamu referensinya hanya 1 atau 2 buku, bisa dipastikan kamu itu copy paste itu. Loh, kok bisa Pak Ali? Lah gimana mau menulis kalau referensinya itu terbatas? Bagaimana gitu. Misalnya kamu menulis tentang sejarah kebudayaan Islam gitu. Nah, buku yang kamu jadikan rujukan itu hanya buku misalnya saja itu ya, buku sejarah kebudayaan Islam, misalnya kamu yang Madrasah Aliyah kelas 2 hanya buku itu ya, kamu nggak dapat apa-apa nanti. Nggak novelty-nya ya, kebaruannya nanti nggak muncul. Gitu. Misalnya sejarah kebudayaan Islam minimal ya, kamu baca misalnya Salabi itu ya, Ahmad Salabi itu kan buku cukup lama lah ya. Kamu cari referensinya itu tentang sejarah kebudayaan Islam. Ada buku yang ditulis oleh orang non-muslim tapi banyak dijadikan rujukan ya. Itu karyanya Lapidus, Sejarah Sosial Umat Islam misalnya. Terus ada lagi karya orang Amerika yang cukup terkenal dan banyak dijadikan referensi, itu namanya The Venture of Islam itu ya, 3 jilid itu, 3 halaman. Saya tidak tahu yang diterjemahkan baru saya punya 1-2 ya, The Venture of Islam itu. Siapa yang nulis saya lupa sebentar. Penulisnya Marshall F. Hodgson ya, Marshall Hodgson. Nah, itu hanya contoh saja. Saya juga nanti akan melihat referensi kamu. Itu bukan sekedar nanti bukan sekedar nanti selesai bisa numpuk turnitinya rendah, bukan hanya sekedar itu. Saya melihat referensi kalau yang terkait dengan misalnya ini tarikh ya. Terus kalau yang terkait dengan Al-Quran, dengan hadis itu apa referensinya, nanti saya juga akan cek gitu. Ini contoh saja yang tadi saya sebutkan tadi gitu. Itu ya Mbak Yunita ya. Nanti tolong Mbak, nanti kamu kalau menggunakan itu kan nanti kamu coba baca ya Mbak tentang content analisis. Tentang baik, Pak. analisis isi. Jadi nanti pendekatan kamu atau metodologi kamu yang utama kalau melakukan telaah buku ajar itu content analysis. Nah, metodologi atau cara kerja ya, gampangnya cara kerja lah. Cara nyambut gawe niki nek melakukan content analysis piye? Coba kamu baca-baca Mbak. Coba kamu baca-baca metode atau pendekatan yang menggunakan konten analisis, contohnya kayak apa gitu Mbak. Gitu. Itu ya Mbak ya. Jadi kamu cukup pisaunya ya. Kalau tadi kan kamu bahasa saya tadi kan mau ngoncai pelem toh. Nggih, Pak. Nah, sing nggo ngoncai apa? Nah kan nggak mungkin kamu pakai tangan biasa ya, gitu loh. Kan nggak mungkin kamu ngoncai pelem nganggo pacul misalnya, kan ya ora pas gitu loh. Meskipun pacul ya lebih besar daripada lading gitu ya. Nggih, Pak. Ngoncai pelem kok karo arit, misalkan yo angel yo iso nek arit sih. Cuma yo ora pas itu ya. Ngoncai pelem kalau lading sing tidak terlalu besar tapi bersih gitu ya. Nah, jadi kita itu tahu caranya ya, kalau mau menganalisis alatnya apa. Oh, alatnya adalah pisau. Nah, cara kerjanya bagaimana? Nah, itu
Jadi gitu Mbak, kalau saya sih seandainya saya jadi mahasiswa lebih enak ke ini ya, telaah buku ajar itu asik kayaknya, lebih asik gitu ya. Itu Mbak Yunita ya, terima kasih atas tanggapannya. Mungkin ada yang lain lagi? Baik Pak, terima kasih. Ya, silakan. Silakan kalau masih ada. Kalau nggak ada saya mau ngabsen kamu dah. Ini kan bener kelas A ya? Iya Pak, kelas A. Kadang-kadang Pak Ali dia lali. Harus dipanggili berulang kali orang merespon jebule kelasnya beda. Atikah itu ada ndak? Atikah? Saya 2 kali manggil itu nggak apa kelas lain ya? Saya coret ya. Hadir Pak. Loh, kamu nggak pernah masuk tau Mbak? Mana Mbak Atika mana? Masuk Pak. Atika. Loh ini kok di absen saya kok nggak pernah muncul. Anissa. Ada Pak. Mana? Ya. Zia Amalia. Hadir Pak. Ya, wis do sarapan banter-banter kok. Asri. Asri mana? Nafiah. Hadir. Ya. Khairun Nisa. Nisa, ada Nisa. Nisa masih di kamar mandi Pak. Kebetulan satu kos sama saya. Satu apa? Satu kos. Loh, kamu udah mulai kos toh? Sudah. Tapi iya. Lah terus iki dicentang apa ora iki? Lah dipanggil ora eneng kok. Ya sementara tok dulu, tidak saya centang dulu. Memastikan Ilham. Hadir Pak. Ya. Afinda. Hadir Pak. Mana? Taufikur Rahman. Taufik. Hadir Pak. Hadir. Oh ya. Zidda. Hadir Pak. Hadir. Tiara. Hadir Pak. Husnul. Hadir Pak. Nanti. Oh. Nurul Huda. Hadir Pak. Romaisah. Hadir. Hadir Pak. Maratun. Anissa Fatmawati. Anissa. Ada ya. Muhammad Rizky. Hadir Pak. Ya. Hadir. Ayo, Arin. Hadir Pak. Ertin. Hadir Pak. Atik. Damayani. Ya datang ya. Inaya. Hadir Pak. Evan. Hadir Evan. Pak. Rohmat. Ya, Rohmat Fauzi Wibowo. Hidayah. Hadir Pak. Hayin. Hadir Pak. Suryani. Hadir Pak. Anissah. Amiratun. Hadir Pak. Urota Aini. Hadir Pak. Dewi Chandra. Hadir Pak. Demes apa Demes? Demes Pak hadir. Oh. Tri Rohma. Hadir Pak. Dina Nur. Hadir Pak. Ihda. Hadir Pak. Dina. Hadir Pak. Habib. Hadir Pak. Rena. Hadir Pak. Eka. Hadir Pak. Ike. Nggak ada ya. Agnesa.
Agnes yang ada. Hafid Satria. Hadir, Pak. Langit. Hadir, Pak. Ulfatun. Hadir, Pak. Wina. Assalamualaikum, Pak. Wina. Wina mana Wina? Pak, Anissa tadi ketinggalan, maaf, Pak. Alah, kosik nih ketinggalan kosik engko. Oh iya. Bingung aku undangan. Wina mana Wina? Nah, ketinggalan kok. Dia. Itu ya ketinggalan. Nah, dia. Ada enggak dia? Nah. Dwiki Angga. Hadir, Pak. Sebentar nih kok. Saya bingung ini. Dwiki. Hadir, Dwiki Angga, Pak. Ya, ya. Bentar, saya agak bingung. Bentar. Oke. Dwiki. Anida. Hadir, Pak. Ria. Ria. Al-Waqiah. Hadir, Pak. Siapa? Al-Waqiah. Oke. Isna. Isna. Sofan. Hadir, Pak. Ririn. Ririn. Alina. Hadir, Pak. Nani. Hadir, Pak. Andi Setiawan. Andi Setiawan. Masnuna. Anissa, Pak, 38. Masnuna. Hadir, Pak. Hadir, Pak. Kelihatan sekali kalau dia itu nggak tenang pikirannya itu ya, nggak dipanggil aja bengok-bengok itu ya. Nanti kalau kamu jadi guru itu harus bisa membaca pribadi-pribadi orang kayak gitu ya. Uma Latifah. Uma Latifah. Tuntut Ringki. Hadir, Pak. Tazkia. Tazkia mana? Hadir, Pak. Mana? Pak. Yunita. Tadi yang tanya Mbak Yunita ya. Hadir Pak, ya. Elmira. Hadir, Oke. Pak. Nada Fajria. Hadir, Pak. Sing mau keser sopo, iki dicek lah. Pak Ali ora bingung. Siapa yang keser mau? Khairunisa. Nisa ya. Khairunisa, Pak. Tadi di kamar Ya, mandi. Maaf, ya, Pak. enggak apa-apa. Siapa lagi? Tadi siapa lagi? Pak, Anissa 38. Mana enggak ada 38 kok. Beranisa tok nang kono kok. Wis, Anissa, terus apa meneh? Tadi yang kacar-kacar siapa? Sampun nggih. Nah, sekarang kita bicara ini waktunya kan tidak banyak ini. Waktunya tidak banyak untuk pertemuan ke depan. Sementara saya ingin ini setiap kelompok ini menyampaikan progresnya. Itu caranya gimana? Kamu punya solusi enggak? Ini kan berarti ada sekitar berapa? 7, misalnya saja ini yang hadir ini 50, misalnya aja 50 ya. 50 rata-rata berapa kelompoknya, misalnya 6 misalnya. Ini misalnya saja ini. Berarti kan ada sekitar 8 ya. 8 kelompok. Pertemuan kita praktis hanya tinggal berapa? 5 atau 6 kali ke depan, itu artinya kan enggak cukup itu ya. Itu. Artinya kita harus memanfaatkan waktu sebaik mungkin agar ini setiap pertemuan kita harus betul-betul efektif itu. Saya minta nanti setiap 2 kelompok ya yang datang ya, yang menampilkan progresnya ya. Yang menampilkan progresnya itu 2 kelompok, coba kita analisis bersama itu. Jadi pokoknya tidak ada lagi untuk ini
orang yang belum punya kelompok, usahakan ini dihindari lah ya, karena kita sudah kerja ini. Itu. Jangan sampai ada yang merucut itu ya. Kasihan nanti kamu ini semester 7 masalah rata-rata ya, nek merucut tidak setahun itu jadi agak repot itu ya. Gitu ya. Nah, besok kelompok siapa yang mau maju? Kalau bisa 2 kelompok ya yang mau menyampaikan progres, kelompok siapa? Saya mau catat ini. Yo, menyampaikan. Nanti jangan sampai ada yang, ini kan masih ada waktu 1 minggu ke depannya, kamu kan bisa menata, segera berkumpul, berkomunikasi, menyampaikan progres ya. Kelompok siapa? Atau nanti di grup ya, kamu di grup menyampaikan kelompoknya siapa-siapa. Jadi misalnya kelompok Anissa itu sapa wae kelompoknya nanti di grup ya. Usahakan hari ini ya, nanti saya tunjuk grup mana yang besok presentasi gitu ya. Kalau hari ini saat ini belum ada yang mau menyampaikan itu. Ada sesuatu yang mau disampaikan, silakan sebelum kita tutup. Ini jam 8 lebih 8 menit ya, sudah cukup lah, lumayan lah ya. Atau kalau silakan Mbak Zidna, silakan Mbak Zidna. Iya, Pak mau bertanya untuk berarti kan untuk UAS ya berarti ya Pak ya? Iya. Untuk nanti UAS kamu tinggal nggak usah ada soal. Nah, untuk UAS ini kan proyeknya kan bikin itu ya Pak, bikin apa tuh? Buku ajar dan jurnal ya. Nah, Ya. itu turnet semua atau gimana Pak? Ya, dua-duanya turnetin kalau itu. Oh iya, 25 aja Pak. 20 kok kemarin, 25. Iya Pak. 25 nanti kamu banyak copy paste nanti. 20 untuk antisipasi ya. Iya. Iya Pak, memastikan. Terima kasih Pak. Ya, nanti di grup ya. Jadi si A, saya biar ikut nyatet ya, si A, misalnya ini Mbak Zidna, itu kelompoknya siapa saja, bahas apa, kelompok B ngomong apa, biar saya bisa memantau gitu ya. Pokoknya kasihan nanti kalau ada teman kamu yang masih kecer lah ya, dibantulah. Kita sudah semester tua, nanti kalau enggak, kasihan. Kalau sampai kuliah sampai semester 9, kalau hari ini itu udah terlalu udah terlalu lama kalau hari ini. Kalau zaman saya itu ya biasa itu ya. Karena dulu masih ada KKN. KKN itu 3 bulan sendiri zaman saya itu. Jadi selesainya ya 4 tahun setengah itu ya. Saya kalau nggak salah 4 tahun setengah atau hampir 5 tahun malah waktu itu ya. Itu kalau angkatan saya itu ya. Kalau sekarang kamu ya maksimal banget ya 4 tahun itu ya, itu santai kamu itu. Tapi kalau cepet ya 3,5. Tapi menurut saya sedengan ya 4 tahun lah, biar kamu mungkin ada pendalaman teori gitu ya, pendalaman bahasa Inggris kamu. Saya kira dunia hari ini tuh lebih terbuka ya, artinya kamu punya cita-cita menjadi apa, hari ini tuh sangat terbuka semua. Ya termasuk siapa kemarin lulusan kita itu ada yang diterima LPDP di luar negeri, itu kan artinya orang tuanya dia juga pas-pasan, artinya bukan orang yang kaya lah ya, artinya ya pas-pasan untuk bisa menyekolahkan anak, bukan karena kaya tapi karena dia punya kemauan keras, dia khusus bahasa Inggris, kemudian dia lulus IELTS atau apa itu. Artinya kan dunia hari ini begitu terbuka gitu ya. Kalau zaman saya informasi tentang itu sangat terbatas itu ya, sehingga harus melalui jalan yang berliku dan cukup panjang itu. Kalau kamu saya kira eranya sudah sangat berbeda lah ya. Maka silakan dimanfaatkan itu ya untuk kebaikan-kebaikan kamu sendiri satu sisi, tapi juga kebaikan umat ya, kebaikan masyarakat itu. Jangan sampai masyarakat kita pendidikannya itu masih rendah, karena kalau pendidikannya rendah biasanya nanti kemampuan dia menyelesaikan masalah juga rendah itu ya. Karena kemampuan menyelesaikan masalah rendah ya nanti implikasinya apa? Dia standar hidupnya jadi
standar hidup dalam pengertian kualitas kehidupannya menjadi rendah. Nah, itu maksud saya ke sana lah ya. Padahal Islam itu kan mengajarkan untuk yang lebih berkualitas, lebih baik gitu ya. Al-akhiratu khairul laka minal ula misalnya. Jadi hari ini kamu berlelah-lelah dulu gitu ya, bekerja keras dulu gitu ya. Tapi nanti akhirnya kamu dapat melalui kehidupan lebih sejahtera itu ya, lebih baik gitu. Ini harapan orang tua ya kepada anak-anaknya, jangan sampai kehidupannya nanti tidak lebih baik daripada orang tuanya itu. Ini bukannya ya, kalau kayak gitu namanya tidak ada mobilitas sosial itu. Gitu ya, terima kasih sudah menunggu sampai di akhir kuliah. Nanti sekali lagi di grup disampaikan kelompoknya dan mau menulis apa itu ya, temanya apa. Kalau menyusun buku ajar kelas berapa gitu ya. Saya kira itu, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak. Ya, yang belum sarapan ya breakfast dulu. Jangan lupa breakfast dulu yang belum breakfast ya.